Audio Jungle. Audio Jungle. Sebagai salah satu perusahaan berbasis sumber daya alam terdepan di Indonesia, PT Antam Persero Tbk atau Antam selama lebih dari 4 dasawarsa telah mampu menghadapi setiap tantangan dan bertransformasi untuk menyesuaikan diri dengan berbagai dinamika di setiap langkah perjalanan usahanya. Kegiatan-kegiatan usaha Antam tersebut dari tahun ke tahun terus menunjukkan kinerja yang menonjol yang mencerminkan kemampuan Antam dalam beradaptasi dan bertransformasi menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan pasar dan kebijakan baik nasional maupun global. Tahun 2014 memiliki tantangan tersendiri bagi Antam, yaitu semenjak diberlakukannya kebijakan larangan ekspor mineral mentah oleh pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, kondisi harga komoditas utama nikel dan emas juga tidak terlalu menggembirakan di tahun 2014. Kedua tantangan eksternal ini secara langsung berpengaruh pada kinerja Antam yang terefleksikan dari penurunan kinerja keuangan perusahaan. Untuk mengantisipasi tantangan yang ada, manajemen mengambil kebijakan-kebijakan strategis, di antaranya peningkatan penjualan ferronikel dan emas, percepatan penyelesaian proyek-proyek pengembangan, serta inisiatif-inisiatif efisiensi yang agresif. Efisiensi di tahun 2014 berhasil mencapai 64,9 miliar rupiah, melebihi target 18,2 miliar rupiah melalui berbagai program seperti renegosiasi kontrak dengan vendor, penggunaan umpan biji berkadar lebih tinggi, dan penerapan vendor health stock untuk BBM. Di tahun 2014, meski terdapat tantangan dalam hal umpan biji, produksi ferronikel melebihi target dan mencapai 16.851 ton nikel dalam ferronikel. Sementara penjualan ferronikel melebihi target dengan capaian 19.747 ton nikel dalam ferronikel. Untuk komoditas biji nikel, capaian produksi mendekati target dengan realisasi 1.259.062 WMT atau 88,8% dari target. Sementara penjualan biji nikel mencapai target dengan capaian 215.400 WMT. Meski produksi emas masih mengalami tantangan dari sisi kadar, di tahun 2014, produksi emas tercatat sebesar 2.342 kg atau 93,6% dari target. Didukung penjualan dari butik-butik emas logam mulia yang sudah mencapai 10 butik, penjualan emas mencapai 9.978 kg atau 105,2% dari target.
Untuk mempersiapkan umpan biji guna pabrik CGA Tayan, produksi bauksit mencapai 267.292 WMT atau 111,4% dari target. Di tahun 2014, penjualan bauksit mencapai 60.898 WMT atau 110,7% dari target. Produksi batu bara di tahun 2014 masih menghadapi tantangan dan volume produksi mencapai 463.551 kg atau 64,1% dari target. Dengan adanya kondisi pasar yang kurang kondusif, menyebabkan volume penjualan batu bara tercatat 652.413 ton atau 60,4% dari target. Meski terdapat tantangan eksternal yang berdampak negatif pada kinerja perusahaan, Antam tetap berkomitmen untuk melanjutkan proyek-proyek pengembangan hilir. Sampai dengan akhir tahun 2014, proyek CGA Tayan masih melanjutkan commissioning. Sementara EPC progres proyek perluasan pabrik ferronikel Pomala atau P3FP sudah mencapai 82,7%. Dan sementara itu pula, EPC progres proyek ferronikel Halmahera Timur sudah mencapai 6%. Di tahun 2014, Antam juga memulai commissioning fasilitas pelabuhan, belt conveyor, dan pemurnian pabrik untuk P3FP. Di tahun 2014, Antam juga meluncurkan program jasa depositori logam mulia, program brankas, serta membuka tambahan 4 butik emas logam mulia, yakni di Semarang, Balikpapan, Banjarmasin, dan Medan, sehingga total butik emas logam mulia menjadi 10 butik. Di sisi lain, Antam juga mengkaji proyek-proyek lain yang bersifat quick yield. Proyek-proyek tersebut diantaranya proyek anode slim, proyek blast furnace, proyek NPI dan stainless steel, proyek nickel mixed hydroxide, inisiatif Green Fine Aggregate, serta menjalin kerjasama dengan kalangan akademik untuk menjajaki kerjasama dalam hal peningkatan nilai cadangan yang dimiliki. Selain itu, untuk pengembangan sumber daya manusia, berbagai langkah ditempuh, dari sisi peningkatan kompetensi SDM hingga sejumlah kebijakan yang dinilai mampu mengantarkan Antam melewati tantangan tersebut. Walaupun dalam kondisi penuh tantangan, berkat semangat pantang menyerah yang dimiliki, Antam terus dapat membukukan sejumlah prestasi dan pengakuan dari berbagai pihak. Antam juga memiliki komitmen yang kuat untuk senantiasa dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan bangsa dan negara dengan tetap memberikan kepedulian yang tinggi dan sumbangsih nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Di akhir tahun 2014, Antam melakukan formulasi visi dan misi yang baru yang mencerminkan penyesuaian dan transformasi bisnis dari korporasi global berbasis pertambangan menjadi korporasi global berbasis sumber daya alam. Penyesuaian dan pengembangan usaha tersebut tergambar dalam visi dan misi Antam 2030 yang diresmikan pada awal tahun 2015. Berbekal pengalaman dalam menghadapi tantangan yang ada, Antam terpacu untuk semakin bersemangat, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan diri, mewujudkan visi dan misi 2030 dengan penuh semangat, optimisme, dan keyakinan tinggi.
kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan ikhlas pada akhirnya akan membawa Antam menjadi korporasi global berbasis sumber daya alam dan mineral processing. Salam Antam, yes! Audio Jungle.